Selamat malam, shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Yang pada malam hari ini saya senang untuk kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah FA pada malam hari ini, di mana malam ini kita kembali bersama-sama untuk mencari Tuhan. Karena kita percaya hari-hari ini pada saat kita menghadapi banyak tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita, hanya ada satu pribadi yang menjadi pengharapan kita semua. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi kerinduan kita, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam pujian penyembahan maupun di dalam firman Tuhan, biarlah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat malam ini, malam di mana Engkau hadir bersama-sama setiap umat-Mu, anggota FA, bahkan pengurus FA, untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara mengurapi dan memberikan pengertian kepada setiap kita, sehingga sungguh pada malam ini melalui firman-Mu, melalui kehadiran-Mu ya Tuhan, setiap kami diberkati oleh Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, kami tahu apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya jalan keluar bagi setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup membukakan jalan pada saat jalan tidak ada di hadapan kita ya Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini, dan kami siapkan hati kami untuk firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang siap bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Jadi Bapak Ibu anggota FA yang saya kasihi, demikian juga seluruh pengurus FA, kiranya Tuhan terus menuntun dan memberkati kami dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, sepanjang bulan Juni ini pemimpin kita telah berdoa dan memberikan tuntunan bagi setiap kita bahwa bulan Juni ini adalah bulan di mana integritas sebagai keluarga Kristen ya menjadi acuan bagi kita untuk senantiasa hidup menjadi berkat. Bukan saja berkat buat diri kita sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan pesan firman daripada FA minggu yang lalu, di mana kita mendengar bahwa takut akan Tuhan adalah fondasi kita untuk hidup sebagai keluarga Kristen. Selain itu kita juga diajarkan untuk hidup melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan semua itu sebenarnya apa yang perlu kita lakukan untuk bisa hidup dalam takut akan Tuhan, bahkan mempunyai kerinduan hati yang luar biasa untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada malam ini saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa untuk bisa melakukan semua itu kita perlu membangun satu hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Karena itu adalah kekuatan yang bisa kita peroleh dari Tuhan. Karena pada saat koneksi itu tersambung, kuasa itu akan mengalir melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, jadi hubungan itu dilandaskan oleh satu kerinduan hati yang besar untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tanpa itu koneksi itu gak maksimal. Sehingga pada saat kerinduan untuk bertemu itu ada, maka kita itu akan terkoneksi dan kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita bisa lebih untuk mengasihi Dia karena kita mengenal Dia. Bukan saja tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kita mengenal Dia secara pribadi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu firman Tuhan di mana Yesus memberikan teladan bagi setiap kita untuk membangun hubungan kita dengan Bapa. Di mana di dalam Markus 1 ayat 35, ya, di situ firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu sekalian, ya, pagi-pagi benar, ya, Yesus itu waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita sering baca firman Tuhan. Bahkan berulang-ulang kita membaca bahwa Yesus pagi-pagi benar sudah keluar menyendiri dan berdoa. Bahkan setelah selesai pelayanan, Dia meninggalkan murid-muridnya dan berdoa. Apa tujuan Yesus berdoa kepada Bapa? Apakah Yesus kurang berkuasa? Apakah Yesus Dia itu melakukan dosa atau kesalahan sehingga Dia harus menghadap kepada Bapa untuk memohon pengampunan? Tetapi sebagaimana perikop firman Tuhan yang sering kita baca, Yesus memberikan teladan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita membuka diri kita, hidup kita untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa melalui kehidupan kita.
Makanya pada saat Yesus itu melayani orang banyak, Yesus berkata, apa yang aku katakan itu bukan dari saya, tetapi dari Bapa. Tetapi firman Tuhan katakan, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka begitu marah dan akan melemparin Yesus. Karena mereka pikir, siapa sih Yesus sehingga Bapa di surga bisa berbicara kepada dia. Tetapi firman Tuhan ini memberikan teladan bagi setiap kita. Yesus membuka diri untuk menggenapkan seluruh kehendak Bapa di dalam kehidupan dia. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu, apakah kita rindu untuk membukakan hidup kita untuk Tuhan, supaya Tuhan itu berkarya sempurna melalui kehidupan kita? Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 6 di situ Yesus mengajar kita untuk berdoa. Berikut firman Tuhan ini berkata demikian, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu akan membalasnya kepadamu. Ini berbicara apa Bapak Ibu sekalian? Ini berbicara ada satu hubungan timbal balik, hubungan komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Bapa. Dia ingin setiap kita untuk menutup pintu hati kita untuk suara-suara dunia, keinginan-keinginan hati, keinginan-keinginan daging semata. Dan Tuhan katakan, pada saat kita menutup pintu hati kita untuk suara-suara dunia dan membuka pintu hati kita untuk suara Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, Dia, Yesus yang ada di tempat tersembunyi, Dia akan mendengar dan Dia akan membalas apa yang menjadi doa kita. Apakah setiap kita rindu untuk bisa berkomunikasi intim dengan Tuhan? Dan ini adalah esensi dasar kita sebagai orang Kristen. Kita jangan hanya mendengar dari orang lain bahwa Yesus ngomong dengan si A, ngomong dengan hamba Tuhan ini, tapi kenapa nggak ngomong dengan kita? Apakah Yesus pilih kasih? Jawabannya tidak. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi seperti saat ini, dunia itu memerlukan nasihat. Nasihat dari siapa? Nasihat dari Tuhan. Dan kalau kita sebagai keluarga Kristen, orang percaya, kalau kita mempunyai keistimewaan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kenapa kita tidak mau menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya? Membangun hubungan ini dengan Tuhan, supaya apa? Supaya kita tahu persis apa yang ada di depan kita, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran yang mengganggu kehidupan kita dengan banyak masalah, dengan banyak berita-berita yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita tahu persis, karena kita mengenal Dia, karena ada hubungan yang intim yang telah kita bangun antara diri kita dengan Tuhan kita. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita tahu dengan persis kalau hubungan itu ada disediakan bagi kita sebagai orang percaya. Marilah pada malam ini kita mulai berkomitmen, kita mulai memutuskan untuk membangun hubungan itu, supaya sungguh kehidupan kita itu menjadi berkat. Kenapa kehidupan kita bisa menjadi berkat? Karena kita memiliki kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat hubungan itu terjalin, maka firman Tuhan katakan kuasa itu dinyatakan
di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita bisa baca di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus itu berkata kepada muridnya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita, bahkan ada yang di luar sana, di mana pada masa pandemi ini kita takut dengan virus corona, kita takut dengan ketidakpastian ekonomi, politik, dengan masa depan anak-anak kita, dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan karir kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus percaya Tuhan telah berjanji. Kalau Tuhan telah berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Amin. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, di situ firman Tuhan yang berikutnya adalah hidup orang Kristen, di mana firman Tuhan ini mencatat, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini mengajar kita apa? Ini mengajar kita sebagai seorang Kristen. Selain kita itu bisa memiliki kuasa ya, untuk menyatakan diri kita dalam kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, yang penuh dengan kuasa. Tetapi kita jangan lupa sebagai orang Kristen, kita juga harus siap untuk melayani. Karena melayani itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apakah Bapak Ibu siap untuk melayani? Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini dunia ini membutuhkan pelayanan kita. Banyak orang-orang di luar sana, bahkan mulai dari keluarga kita. Apakah keluarga kita yang sudah percaya kepada Tuhan, atau masih ada anggota keluarga yang belum percaya? Mereka memerlukan pelayanan kita. Biarlah kita dengan tekun untuk mengambil bagian, untuk melayani jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Karena untuk itulah kita ada sebagaimana kita ada. Ada amin? Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin memberikan satu kesaksian apa yang saya jalani dalam perjalanan hidup saya pada saat Tuhan memberikan saya satu kesempatan untuk melayani. Tetapi saya mengambil satu kesaksian ini pada saat saya itu diminta oleh anggota FA saya bahwa keponakannya itu sudah kena HIV, ya, stadium akhir. Bahkan teman-temannya tidak ada lagi yang hidup. Jadi teman-temannya udah pada meninggal semua. Jadi tinggal dia sendiri. Jadi keponakannya ini namanya si Jimmy dengan usia 23, dimana dia saat ini terbaring di rumah sakit Adam Malik. Sehingga pada saat saya diminta untuk mendoakan, saya mulai mengajak anggota FA saya untuk bersama-sama kita berdoa untuk Jimmy. Karena pada saat saya mendengar, aduh, ini sakitnya HIV, teman-temannya udah pada meninggal. Bahkan saya mendapatkan informasi orangnya tingginya semeter 78, tapi berat badannya tinggal 30-an kilo. Saya bisa membayangkan ini manusia atau gimana ya? Apa tinggal kulit tulang? Jadi saya pikir ya kita doa dulu. Tetapi pada saat kita doa, kita menikmati hadirat Tuhan yang begitu kuat. Bahkan Tuhan katakan Tuhan mengasihi dia. Sehingga saya menyampaikan kepada
anggota FA saya, yuk nanti kita sediakan waktu untuk ke rumah sakit, kita berdoa. Jadi beberapa hari kemudian ya, saya mempunyai waktu dan kemudian kita berangkat ke rumah sakit. Dan tahulah yang namanya HIV positif itu ruangannya itu sebelahnya udah ruang mayat. Begitu kita sampai di sana dengan beberapa anggota FA dan kita mulai menaikkan pujian dan kita menikmati hadirat Tuhan dan kita mulai berdoa. Begitu kita berdoa, ayat Tuhan itu, firman Tuhan datang kepada saya di Matius 9 ayat 1. Di situ mengingatkan kepada setiap kita bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Karena iman orang percaya itu, maka Tuhan berkata, Dia mengampuni dosa dari si lumpuh itu. Dan pada waktu yang sama juga ya, penyakitnya disembuhkan. Dan itu juga yang terjadi kepada si Jimmy. Sehingga pada saat itu kita mulai menumpang tangan dan kita memperkatakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Besok paginya ibunya telepon kita, katanya si Jimmy malam sudah bisa tidur. Yang tadinya dia nggak bisa tidur, setiap dia mau tidur dia melihat tengkorak di bawah bantalnya. Bahkan dia nggak bisa buang air besar sudah 5 hari. Dan dia nggak punya selera untuk makan. Dan malam itu dia bisa tidur, dia bisa buang air besar ya pada malam itu. Bahkan malam itu juga dia minta untuk makan. Dan besok paginya dia segar. Sehingga pada saat saya telepon, orang tuanya telepon dengan saya, kita mulai berbincang-bincang dan kemudian saya katakan Tuhan itu baik. Dan Tuhan melakukan kemurahan. Dan Tuhan mau ya si Jimmy dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan berangsur-angsur dalam 2 minggu si Jimmy keluar dari rumah sakit dan akhirnya dia kembali sehat dan bisa mulai bekerja. Dan berangsur-angsur ya kondisi tubuhnya yang dari 38 kilo naik dan akhirnya terakhir yang saya ketahui itu berat badannya sampai 60-an kilo. Ya, jadi inilah satu kesaksian yang saya sampaikan untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi pergumulan kita, bahkan hal yang berat, hal yang tidak mungkin, itu Tuhan sanggup pulihkan. Jadi malam ini mari anggota FA semuanya, biarlah kita mulai percaya dan membuka hati untuk Tuhan. Sebelum kita sudahi, kita naikkan satu pujian. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi
di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat malam yang indah Tuhan, di mana Engkau hadir mempersatukan setiap kami di dalam kesempatan ibadah FA bersama daripada keluarga besar GBI Medan Plaza. Kami percaya Tuhan, firman yang telah ditaburkan akan terus bertumbuh, berakar dan berbuah, dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Maka hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau sendiri hadir, menyatakan diri atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, bahkan apapun yang menjadi pengharapan mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati mereka lebih daripada yang dapat kami pahami. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Dan bila mana Tuhan, pada malam ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat dan anugerah yang daripada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai setiap kita mulai hari ini Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.